Perang Dunia Shinobi, cuman ini versi lokal. Ya, hari ini kita akan coba bikin gambar mati menjadi sedikit hidup dengan teknik 3D layer dan puppet pin. Seperti apa? Let's go, kita jujuk. Photoshop layer. Nah, sebelumnya ada beberapa file yang kita siapkan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah file Photoshop ya. File ini berisi layer-layer seperti ini. Jadi yang pertama ada, saya akan coba matiin semua dulu ya. Jadi yang pertama ada gambar langit nih, seperti ini. Anda bisa foto terus dibikin grayscale. Kemudian sini ada gambar peperangan. Ini cuman saya clone stem ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada semacam asap. Fungsi dari asap ini adalah untuk memisah dia dengan background yang lain ya. Seperti ini. Kemudian ada karakter utama kita di sini. Dan kalau Anda lihat di sini tangannya buntung karena kita udah bisa layer nih. Ini sudah saya mutilasi dan saya bisa layer. Kemudian di sini ada smoke yang kedua. Dan smoke yang kedua di sini meskipun tulisannya di sini satu ya. Fungsinya adalah untuk kedalaman saja. Kemudian di sini ada debris atau pecahan-pecahan. Nah, sisa yang lain ini cuman pewarnaan aja. Ini pakai brush kemudian di blending. Ini untuk sedikit ngasih warna yang di sana, dan di sini adalah untuk yang namanya filter antara biru dengan orange. Gambar sendiri saya bikin pakai gambar tangan, jadi di spidol gitu. Kemudian kita scan, lalu kita potong dan kita edit di Photoshop. Kenapa nggak langsung gambar digital? Nah, itu saya nggak punya drawing padnya. Composition setting. Langsung saja kita ke After Effects-nya. So kita akan import gambar itu tadi ya. Ada di 3D layer, folder 3D layer, dan di sini ada file cut03 anim. Karena ini file Photoshop, biar layernya terpisah, saya gunakan ini menjadi composition retrain layer size. Saya tekan tombol import, saya tekan OK. Dampaknya adalah saya punya sebuah sequence dan sebuah folder yang berisi layer-layer tadi. Karena sequence ini ukurannya sudah saya bikin dengan ukuran HD, so langsung saya double klik saja. Dan ini adalah ukurannya. Cuman durasinya agak nyiksa. Ini durasinya 10 menit ya. Saya akan main di composition setting. Saya akan atur durasinya nggak 10 menit karena ini terlalu nyiksa. Animasi saya mainkan 5 detik aja. Saya di sini akan ketik 500. Nah, itu udah 5 detik. 3D layer. Nah, saya perkenalan di sini yang namanya 3D layer. 3D layer adalah sebuah teknik dalam After Effects yang berfungsi menempatkan layer-layer 2D ini dalam kondisi ruang 3D. Artinya ada sumbu Z-nya ya. Jadi nggak cuman panjang dan lebar, tapi ada kedalaman atau sumbu Z-nya. Meskipun yang kita taruh di sana cuman gambar 2D alias cuman gambar flat saja. Kita akan lihat nanti lebih lanjut. Nah, yang pertama, saya akan definisikan semua layer ini menjadi 3D. Hanya berapa yang tidak, yaitu bagian filter warnanya di bagian sini. So, untuk lebih jelas, filter warnanya sementara saya disable dulu. Di sini ada gambar mata, saya coleki satu persatu dari LED 01, 02 sama filter. Nah, kemudian yang lain saya akan coba bikin jadi 3D layer. Untuk bikin 3D layer, perhatikan di sini ada gambar kubus ya. Nah, kubus ini akan saya klik di bagian masing-masing layer. Jadi kita akan bikin kubus ini. Artinya di sini kita akan mendefinisikan layer tersebut untuk ditaruh dalam sebuah ruang 3D virtual. 3D view. Nah, untuk naruh seperti ini kita nggak mungkin kalau cuma ngelihat dalam kondisi satu gambar seperti ini ya. Saya akan coba atur ini menjadi 2 layar. So di sini ada view. Saya akan coba klik dan saya akan pilih 2 view horizontal. Nah, saat ini adalah tampilan dari depan. Saat ini ada keterangan aktif kamera, dan yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari atas. Perhatikan layaknya sebuah kertas. Kalau dilihat dari atas berarti ya gepeng ya, atau Anda lihat dari samping ya cuman gepeng. Nah, inilah yang disebut dengan nama objek 2D yang berada dalam sebuah space 3D. Saya coba akan disable matanya semuanya dulu ya. Nah, seperti ini biar Anda paham. 3D kamera. Oh ya, sebelum mulai ada baiknya kita coba bikin sebuah kamera dulu ya. Nah, untuk bikin kameranya masuknya dari sini nih. Jadi saya akan masuk menu layer, new, dan saya akan pilih yang namanya kamera.
Nah, kamera di sini Anda bisa atur macam-macam untuk ukurannya, mau seberapa lebar dan lain sebagainya, atau Anda bisa gunakan yang standar dulu, misalnya untuk ukuran saat ini pakai 24 mm. Katakan oke, jadi cukup standar saja. Nah, seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari kameranya. Saya akan coba geser-geser kameranya, dan maka di sana objek ini akan menjauh ya, jauh dan mendekat. So kalau Anda bayangkan ini seperti kamera yang terlihat dari atas. Jadi kameranya itu ada di sebelah sini. Ini bentuk kameranya. Ini adalah moncong dari lensanya. Dan segitiga yang Anda lihat ini adalah arah pandang dari kamera. Layer order. Oke, setelah semuanya set, saatnya kita ngatur tatanan layarnya ya, atau urutan layar atau kedalaman layarnya. Nah, kita mulai dari kameranya dulu. Untuk kameranya saya akan taruh posisinya paling bawah di tampilan top, sehingga dia mundur ya, kamera mundur. Saya undurkan dengan sumbu Z segini aja. Framing ini saya jadikan sebagai batasannya. Kemudian yang kedua, saya akan urut dari belakang, yaitu ada sky. Untuk sky-nya saya akan coba tarik ke belakang. Jadi ini saya tarik ke atas, jadi semakin jauh di sana ya, jauh di sana. Kemudian saya akan perbesar. Saya pencet huruf S di layar sky, kemudian saya perbesar, dan kemudian ada selanjutnya ada layar war. Ini saya mundurkan juga ke belakang, tapi nggak sampai ke awannya ini ya, nggak sejajar sama awannya. Saya taruh agak belah sini saja. Sama juga saya perbesar juga, saya pencet huruf S, saya perbesar juga. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada smoke. Ini hanya semacam layar untuk misah antara dia dengan foreground depannya ya nanti ya, biar nggak terlalu fokus banget dia. Ini saya taruh depannya sini. Kemudian perbesarannya saya pakai manual saja karena kita nggak butuh perspektif yang pas. Panjang lebarnya nggak sebanding juga nggak masalah. Ini saya turunkan seperti ini. Kemudian ada karakter. Nah, untuk karakter ini posisinya saya biarkan di tempat yang sama, hanya ukurannya saja saya perbesar. Saya pencet huruf S, saya pakai angka sekitar 150 mungkin. Nah, sudah cukup. Untuk tombaknya ini saya taruh di sebelah sini, tapi posisi 3D layernya masih sama. Ukurannya aja saya perbesar, saya sesuaikan dengan ukuran dari karakternya. Tadi saya pakai 150 ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur posisinya di tempat yang sesuai dengan anatomi sebuah tubuh itu di sebelah sini. Terus kemudian untuk smoke-nya, ini untuk smoke yang kedua, smoke 1 namanya. Ini saya taruh dia di depan. Jadi di depan dari karakter ini. Jadi semakin mendekat dengan kamera. Ini saya perbesar juga, tapi perbesarannya saya atur secara manual saja, saya drag aja. Kemudian untuk debris, saya akan taruh dia paling depan atau paling dekat dengan kamera. Nah, jika kita cek tampilannya ini dalam bentuk view perspektif ya, misalnya custom view ini, mungkin Anda bisa lihat saat ini bentuknya cuman seperti ini ya. Jadi hanya sebatas gambar-gambar tipis yang berada pada sebuah 3D space atau ruangan 3D. Jadi bukan kok terus dia punya ketebalan, itu tidak. Nah, inilah yang dimaksud dengan nama 3D layer. Puppet pin. Langkah berikutnya, saatnya kita membuat animasinya. Jadi pertama kita coba animasikan karakternya dulu ya. Karakternya ini saya akan coba adegannya, tangannya itu maju ke depan gini, dan orangnya sedikit saling bungkuk ke depan. Jadi seolah-olah dia bergerak dalam keadaan slow motion itu. Saya tambahkan dalam bentuk satu view saja di sini biar lebih fokus saat ini. Karena kita hanya bekerja di karakter dan tombak, maka yang lain kita bisa disable, atau hanya dua layer ini kita bermain solo, bukan kota ya, tapi ini solo. Dan berikutnya yang mau kita gerakkan adalah tombaknya dulu ya. Jadi tombaknya kalau saat ini kita gerakkan animasi, maka tangannya itu ikut. Harusnya tangannya kan diem kan, yang gerakkan cuma tombaknya. Nah, maka di sini untuk animasinya saya akan menggunakan yang namanya puppet pin. Alatnya ada di sini. Jadi cara kerja puppet pin itu adalah dengan cara memanipulasi pixel atau mendistort pixel untuk menghasilkan sebuah gerakan.
Nah seperti ini, saya pakai 3 titik seperti ini ya. Kemudian saya bikin gerak nih. Nah itu seperti ini. Nah tentu saja kita nggak akan pakai seperti ini ya, ini terlalu letoy. Pin placement. Nah untuk kasus tombak ini kita akan coba bikin beberapa titik ya. Yang pertama kita akan menggunakan titik poros, yaitu di bagian siku sini. Kemudian lengan ini kita jadikan sebagai poin penggeraknya, sini juga, sini juga. Semakin banyak titik yang kita gunakan, maka semakin banyak opsi gerakan tersebut untuk jadi lebih kaku, seperti ini. Untuk menggerakkannya, saya cukup aktifkan titik-titik tersebut dan saya gerakkan sini nih. Perhatikan jika kita mendapati hasil yang seperti ini, melengkung seperti ini, artinya bagian ini perlu kita bikin lebih kaku lagi. Caranya, saya akan coba gunakan di puppet pin ini, kalau klik tahan ada yang namanya puppet touch tool. Nah disinilah kita akan coba membuat bagian tersebut agak lebih kaku ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, saya kembalikan ke puppet pin, saya ganti move tool, dan saya akan seleksi titik-titik tadi dengan menekan tombol shift. Saya akan coba geraknya. Nah sekarang sudah berkurang ya gerakan ininya. Bagian sini jangan ikut terseleksi. Kalau ini ikut terseleksi, maka sama aja kita nggak bikin puppet pin. Jadi ini gerak kayak biasa aja. Puppet pin animate. Menganimasikannya, saat ini begitu Anda mengaktifkan, keyframe sudah aktif. Langkah berikutnya tinggal Anda geser playheadnya sampai detik akhir, karena saya ingin bergerak ini selama scene ini berada ya. Kemudian baru kita geser ke atas. Nggak perlu panjang banget sampai gini, nggak. Nanti jadi kayak Luffy ya. Komu ini enggak, jadi seperti ini aja, sedikit aja. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, kita akan coba gerakan untuk yang karakternya, tombaknya, solonya. Tombol solo ini bisa nonaktifkan dulu sehingga kita bisa fokus pada karakternya. Harusnya karakter ini kalau bisa dipisah jadi 2 layer, cuman ini nggak saya pisah. Saya nggak tahu kenapa nggak saya pisah. Langkah berikutnya kita tinggal bikin titik random. Sebenarnya nggak random banget sih. Saya akan coba pada sendi-sendi pada tubuh. Ini tameng Kapten Amerikanya ini. Ini nggak Amerika ya. Ini Amerika. Jadi ini daerah Jawa, makanya Amerika. Seperti ini. Terutama ini kain ini kan nanti bergerak tuh. Ini saya bikin titik nih. Untuk orang ini saya kira cukup membungkuk saja. Jadi saya pakai seperti ini. Kenapa orang ini juga dikasih titik? Karena jika orang ini tidak ada kasih titik, maka ketika Anda menggerakkan nanti ke sini, ini orangnya ngikut nih. Kan aneh nih, ya nggak? Piye gitu. Langkah berikutnya untuk menganimasikannya, tinggal Anda geser playheadnya ke detik terakhir. Kemudian saya akan seleksi berapa titik. Mungkin saya akan bikin kainnya ini agak ke sini dulu. Mungkin kepalanya dulu ya. Saya bikin agak gini. Badannya saya bikin agak naik. Dan kemudian orang ini saya bikin sedikit membungkuk. Saya seleksi 3 poin atas ini, kemudian saya turunkan. So, animasinya jadi seperti ini. Jika kita tambah dengan tombak tadi, jadi seperti ini. Jadi seolah-olah dia melakukan kegiatan super slow motion, padahal enggak, ya enggak. Nah, berikutnya saya disable mode solonya, dan sekarang kita udah melihat mode semuanya. Saatnya kita bikin pergerakan kameranya. Camera movement. Untuk bikin pergerakan kamera, kita coba view-nya menjadi 2 lagi, dan sekarang tinggal kita aktifkan kameranya. Sebenarnya kamera tersebut tinggal bergerak ke dalam gini ya. Saya simulasikan sebentar. Jadi tinggal bergerak ke dalam, menyusuri debris, dan di bawah kelek ini sampai ke sana. Nah, cuman seberapa dalam tinggal Anda sendiri yang ngatur. Saya akan coba main dari sebelah sini ya, sebelah sini. Kemudian saya akan buka properti dari kameranya, transformnya saya buka. Di bagian position inilah yang mau kita gerakkan, terutama untuk sumbu Z. Ini ada 3 angka, 640, 360 sama 1217.3. 1217.3 inilah sumbu Z nya. Nah, saya akan coba mainkan dengan cara saya klik position, kemudian saya geser playheadnya sampai akhir, dan saya geser searah sumbu Z atau angka ini yang Anda geser. Nah, saya geser gini aja biar tahu sampai seberapa dalam. Misalnya segini ya udah segini aja, atau mungkin cukup segini aja, atau segini. Nah itu terserah Anda sih mau seberapa ya. Nah
Kalau sudah, ini pergerakannya sudah masuk ya. Nah, udah seperti ini, kita udah melewati debris itu dan seterusnya masuk ke sana. Agar lebih terkena lagi kesannya, bagian pencahayaan ini Anda aktifkan matanya, Anda anculek maksudnya. Maka kita udah bisa melihat seperti ini. Depth and focus. Untuk memberikan kesan kedalaman, maka sekarang kita akan coba mainkan fokusnya. Cara mainkannya, saya akan buka di bagian kamera option dari layar kamera. Kemudian di sana kita mendapatkan depth of field. Saat ini kondisinya sudah on. Dan yang kita atur mungkin cukup di bagian aperture aja atau bukaannya. Semakin kita buka, maka dia akan menghasilkan sebuah kedalaman ya. Nah seperti ini. Atau mungkin Anda bisa mainkan di blur levelnya. Kalau kita naikkan maka blur levelnya gila-gilaan ya. Saya coba pakai 180-an mungkin. Kemudian yang kedua, di bagian fokus distance inilah, yang mau kita atur. Perhatikan jika saya gerak-gerakkan ada sebuah objek yang bergerak. Inilah titik fokusnya. Jadi kalau ini saya dekatkan ke layar debris, maka bisa Anda cek debrisnya yang aktif ya. Tapi kalau kita dekatkan ke smoke-nya yang aktif, sini maka yang ininya yang aktif dan seterusnya. Nah, tinggal mau yang Anda fokuskan yang mana dulu. Saya akan coba dari debris ini dulu. Kedalaman blurnya gila-gilaan ya. Saya pakai 100 saja tetap. Sehingga biar nggak terlalu berat banget. Kemudian saya aktifkan fokus distance-nya saja. Saya geser playhead sampai detik 1 mungkin. Nah, ini tetap fokusnya saya arahkan ke debrisnya. Kemudian saya geser ke detik 2. Ini saya mau fokuskan ke karakternya. Jadi saya akan geser fokusnya ini ke layar karakter. Kalau nggak salah sebelah sini. Dan sampai akhir saya pengen dia fokus tetap di karakter. So saya geser lihat sampai detik 5. Dan saya geser lagi follow fokusnya. Atau fokusnya itu tetap pada bagian karakternya. Saya geser ke kiri. Ya kurang lebih kalau saya preview seperti ini. Ya ini kurang lebih hasilnya. Teknik-teknik seperti ini bisa kita gunakan untuk memberikan narasi pada gambar diem ya. So Anda bisa bikin tentang pelajaran sejarah mungkin, atau Anda bisa bikin sejarah Anda sendiri, atau sejarah kisah cinta Anda dari proses PDKT langsung diputusin. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see ya.